tanda dari diangkatnya ilmu yaitu diambil daripada para ulama tadi. Ya, orang-orang ilmu, ahli ilmu syariat tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka wafat, ya tanda diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, sama kita muliakan, kita cintai guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Thaha Al-Habsyi, mata'anallahu bituli hayati syarifah. Itu juga Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, mata'anallahu bituli hayati syarifah. InsyaAllah mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur mereka dipanjangkan oleh Allah, rezeki mereka diluaskan oleh Allah, dan apa yang mereka hajatkan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi guru kita Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad yang sekarang sedang merintis membangun pondok pesantren Anwarul Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan gerakan daripada hati-hati orang-orang yang dermawan, menyumbangkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pondok tersebut dibangun daripada apa yang kita cita-citakan untuk membuat daripada bibit-bibit penerus daripada warisan Allah alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim saya kepada antum sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama kita duduk di tempat yang mulia ini. InsyaAllah semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita, hajat-hajat kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita barokah, rezeki kita barokah, dan juga apa yang kita niatkan daripada perkumpulan malam ini menjadi wasilah daripada dibukakan pintu keberkahan dari Allah, dan pintu daripada entar nanti kita akan dikumpulkan kembali bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang rahmati Allah, melanjutkan daripada kajian kita min kitab Manhajus Sawi. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Al-fasl tsani ila an qala fi safari wa tirhali li talibil ilmi. Bab yang menjelaskan tentang anjuran seseorang daripada hamba Allah yang mereka dianjurkan untuk bepergian, wa tirhal atau berpindah-pindah daripada yang namanya menuntut ilmu, li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya, namanya hijrah, safar, pergian. Ya, kita walaupun tidak terlalu jauh dari rumah kita, menuju daripada di sini yang dianjurkan as-safar, bepergian. Terlebih lagi orang-orang yang menuntut ilmu ke pondok pesantren. Nah, ini sangat dianjurkan, ya, bahkan yang namanya hijrah itu adalah sebagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi safari wa tirhal li talibil ilmi. Qala Sayyidina al-Imam Syekhul Islam Ahmad
Ibn Hasan Al-Attas, nafa'anallahu bih. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, laulam takun fit tanaqquli min mautinin ila mautinin fa'idatun lama amara bihil maula. Faqila lahu wa ma tanaqqulul ma'mur bih. Qala huwal madhkuru fi qoulihi ta'ala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, laulam takun fit tanaqquli, kalau seandainya kita dianjurkan untuk berpindah-pindah min mautinin ila mautinin, dari tempat ke tempat, untuk apa? Untuk mendapatkan faedah daripada ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ditanya fagila wa ma tanaqqulul ma'mur bih. Ya, maksud daripada berpindah-pindah itu apa? Ya, di sini beliau mengatakan maksud beliau adalah al-ma'mur bih, untuk sebagai membantu ya, dirinya atau kita, anjuran sebagai hamba Allah yang menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu, niat kita ya adalah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita prioritaskan dalam diri kita, yaitu membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bisa pindah-pindah daripada tempat ke tempat, bukan hanya di sini saja. Ya, majelis di mana lagi setelah dari sini misalnya, atau hari esok-esokan lagi, seperti hari Minggu kita sore kita di majelis ini. Ya, habis isya-nya malamnya kita pindah lagi ya, di Masjid Al-Falah. Nah, itu namanya ya tanakkul, berpindah-pindah untuk menuntut ilmu. Dan setelah kita mempelajari daripada ilmu tersebut, faham ya, dan juga kita mengamalkan daripada ilmu, serta ada niat, harus ada niat untuk menyebarkan ilmu. Saya mah bukan dai, saya bukan ulama. Keluarga kita ya, keluarga kita bisa kita ajarkan, kita sebarkan daripada apa yang sudah kita ya, dapatkan faedah daripada ilmu ya. Orang yang menyebarkan ilmu ya, daripada apa yang sudah mereka dapatkan ya, akan dibariskan warasallahu ilman ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan, Allah akan berikan mereka ya, yaitu keberkahan daripada ilmu yang tidak mereka ketahui. Maksudnya apa? Ya, di situ akan Allah fahamkan mereka. Allah beri kemudahan untuk diri mereka bisa faham daripada ilmu. Cepat mudah memahami ilmu. Dijelaskan oleh guru-guru mereka, ya langsung faham daripada ilmu, apalagi ilmu fikih, ilmu syariat. Tidak harus mereka bertanya lagi, sekali dijelaskan oleh guru mereka, ya langsung nangkep mereka, langsung faham, ya langsung bisa mengamalkan. Itu tanda barokah. Ya, seseorang ya, kalau misalnya mereka mengamalkan daripada ilmu ataupun menyebarkan daripada ilmu. Qala huwal madhkur fi qouli ta'ala, dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ardullahi wasi'ah. Ya, apakah kau tidak mengetahui bahwasannya ya, yang namanya bumi, dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, adalah wasi'ah, luas. Fatuhajiru fiha, maka dianjurkan untuk kita berhijrah, yaitu untuk berpindah-pindah untuk yang namanya menuntut ilmu ya, di mana saja ada majelis taklim, lagi kosong waktu, tahu itu malam itu, hari tersebut, jam tersebut ada majelis taklim, hadiri majelis tersebut. Sore di sini, malam pindah lagi di masjid ya, atau di mana lagi, misalnya siang-siang sebelum dari sini, misalnya yang perempuan ya, biasanya saya lihat di grup ada undangan dari Mama Intan itu ya, undangan majelis taklim apa namanya, Al-Batul apa, nah, perempuan hadir dulu di sana, dari pindah-pindah ya, jadi pindah-pindah untuk mendapatkan ilmu. Ini yang sangat dianjurkan ya, ini sangat dianjurkan oleh para ulama kita. Qala alaihi salatu wassalam,
Nabi pun mengatakan ya, dalam hadisnya, utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu walaupun kita sampai ke negeri Cina. Ya, kenapa Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin? Dalam tafsiran para ulama mengatakan, ya, bahkan nanti akan kita baca, Habib Abdullah bin Alwi Haddad pun mengatakan karena tempatnya jauh, ya, jauh untuk ditempuh. Pada apalagi di zaman Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillah sekarang bahkan orang dari Indonesia, ya, mereka menuntut ilmu bukan ke Cina tapi ke Tarim, lebih jauh lagi dari Cina misalnya. Ya, walaupun misalnya di peta itu jauh, tidak tahu wallah alam jauh mana, Yaman sama Cina dari Indonesia kita perjalanan. Walaupun naik pesawat dah, jauh mana coba? Jauh mana? Mungkin jauh Yaman, mungkin wallahu alam. Ya, itu anjuran dari utlubul ilma walau bisin. Ya, walaupun di sana ada tempat ilmu, ibaratnya tadi ada tempat ilmu di sana, ya, datangi tempat tersebut. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau sekarang apa? Ya, walaupun misalnya tadi di Yaman, dari ke Tarim, Hadramut, walaupun jauh perjalanan masafanya, susah perjalanan tadi, harus lewat Oman dulu kita dulu. Ya, masih dalam keadaan konflik perang, ya, enggak langsung ke Yamannya turun pesawat, tapi kemana? Ke Oman dulu. Dari Oman, ya, perjalanan lagi, ya, ini pesawat udah 8-9 jam, ya, masyakoh, taab, capek perjalanan tadi. Sampai di Oman, ya, naik perjalanan lagi, pindah turun pesawat, nama tempatnya adalah Muscat. Dari Muscat pindah ke Salalah lagi, terbang lagi dari Muscat ke Salalah. Dari Salalah perjalanan lagi, naik kendaraan darat, lewat bis, naik bis. Perjalanan darat sejauh ke kota Yaman itu menempuh waktu 12 jam. Ya, masyakoh. Ya, ala gadrit ta'ab tadi. Ya, tapi untuk apa? Niat kita untuk satu, menuntut ilmu. Ini ya, yang dianjurkan para ulama kita walaupun jauh. Ya, bahkan Habib Abdullah bin Al-Kutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan as-Sin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi'. Ya, yang namanya Cina yaitu tempat yang jauh, ya, min ab'adil mawadi', ya, dari sebagian daripada tempat-tempat yang lain, termasuk tempat-tempat yang jauh dari tempat yang lain itu adalah negeri Cina. Qalilun minan nas may yasilu ilaihi li bu'dihi, sedikit daripada manusia, kata beliau, yang sampai ke negeri Cina tersebut, ya, karena apa? Karena jaraknya itu jauh. Fa idza wajaba 'alal muslim ay yatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahall al ba'id. Ya, fa idza wajaba, ya, maka dari itu wajib bagi kita seorang muslim, ya, ayatlubul ilma. Untuk apa? Ayatlubul ilma, untuk mereka wajib menuntut ilmu. Wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, walaupun tempat tersebut jauh, wajib bagi kita untuk mengejar tempat tersebut untuk menuntut ilmu. Tempat kita nggak ada majelis misal, tempatnya ada di Bekasi Timur sana, wajib bagi kita untuk hadir di sana. Untuk apa? Menuntut ilmu. Fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhaqahu fi talabihi katsir mu'anatin wala masyaqqah katsira. Bagaimana kalau seandainya tadi yang tempat jauh saja diwajibkan, ya, tapi di situ tempat tersebut, di tempat mereka ini ada tempat yang dekat dari mereka, ya, ada daripada ulama, ada orang-orang pewaris ilmu Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau, ya, walaupun tidak ada yang namanya masyaqqah, tidak ada beban taab bagi mereka untuk menghadiri tersebut, ya, mereka tidak mau menghadiri daripada majelis ilmu. Ya, khosaro, rugi orang-orang yang seperti ini. Ya, rugi orang-orang yang seperti ini. Ya, tempat mereka ada dekat dari mereka, tapi mereka tidak mau menghadiri daripada majelis
ilmu. Yang jauh saja wajib, apalagi yang dekat. Yang jauh mereka tidak datang, apalagi yang dekat. Ya, seandainya tadi, kalau seandainya yang jauh saja mereka tidak mau hadir, tidak mau mendatangi, tidak mau menuntut ilmu, bagaimana yang dekat? Kalau yang dekat mereka hadiri, otomatis yang jauh akan mereka hadiri juga pasti, karena ya udah tahu daripada kemuliaan, faedah, fadilah ya, daripada orang-orang yang menuntut ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama rahimahullah taala, inna ar-rihlata fi talab al-ilmi imma fardu ain idza lam yajid fi baladihi ma yu'allimahu. Sesungguhnya yang namanya perjalanan fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, imma fardu ain, itu kalau dihukumi sebagai fardu ain, wajib hukumnya, ya, mereka harus menempuh tempat tersebut. Kenapa? Idza lam yajid fi baladihi ma yu'allimuhu, kalau di tempat mereka tinggal tidak ada orang yang mengajarkan, tidak ada ulama, tidak ada orang ahli ilmu syariat, maka hukumnya fardhu ain bagi kita untuk mengejar ke tempat yang jauh tersebut. Para ulama mengatakan, kalau seandainya tempat mereka tidak ada yang namanya ulamanya, tidak ada orang-orang ahli syariat yang faham daripada ilmu syariat, maka wajib fardhu ain bagi kita untuk keluar dari tempat tersebut, ya, mendatangi daripada majelis ilmu, walaupun tempatnya jauh, wajib fardhu ain, bukan fardhu kifayah lagi, fardhu ain, ya, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu tersebut. Au mandub muraghhabun fihi idza kana li talabiz ziyadah, ya, ataupun dikatakan di tempat tersebut, kampung mereka, kota mereka ada ulamanya, tapi dianjurkan lagi kita mendatangi tempat yang jauh. Tapi tadi katanya di tempat mereka tidak ada ulamanya, wajib tempat jauh. Kalau seandainya ada, ya ada apa-apa, hadir tempat yang di kampung mereka, tapi dianjurkan, ya, dianjurkan kita untuk mendatangi tempat yang jauh juga. Untuk apa? Litalabiz ziyadah, untuk supaya mendapatkan, ya, tambahan, ya, daripada ilmu. Ya, enggak harus di situ aja numpuk, situ-situ aja ilmu kita. Cari wawasan lain. Ya, tiap ulama itu beda-beda. Ya, ilmunya beda. Kenapa dikatakan, kalau kata Nabi Muhammad SAW, ya, dengan diangkatnya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, tanda dari diangkatnya ilmu yaitu diambil daripada para ulama tadi, ya, orang-orang ilmu, ahli ilmu syariat tadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka wafat, ya, tanda diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap daripada ulama, mereka ini, ya, sering anak katakan, ya, tidak semuanya sama ilmunya, ya, tidak semuanya menguasai daripada ilmu. Ada ulama yang menguasai daripada ilmu faraid misalnya, ada ulama yang menguasai daripada ilmu fikih, ahli fikih, ataupun daripada ahli tasawuf, ya, macam-macam para ulama ini. Nah, makanya berbeda-beda, makanya dianjurkan kita untuk, ya, selalu untuk litalabiz ziyadah, untuk mengambil tambahan daripada ilmu. Datangi ulama-ulama yang lainnya, ya, datangi majelis-majelis ulama yang lain, habaib, kiai, asatid yang lain. Mereka membuka majelis selagi mereka di jalan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, ya, datangi, duduki mereka. Jangan kita alas-alasan, ya, yang jauh kita datangi, yang dekat di kampung kita sendiri tidak hadir. Alhamdulillah, ya, percuma. Apalagi niatnya beda. Niatnya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi pengen cari muka, ya, cari macam-macam lah yang namanya manusia tadi. Kalau duduk di majelis ilmu, malas mereka. Coba kalau maulid, tablik akbar, ya, hadir mereka, ngejar, walaupun jauh, ya, jauh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم